Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi di pembahasan kita kali ini. Judulnya Alam Semesta and Kita. Wah, udah siap buat petualangan ilmu yang super seru? Coba deh kalian pernah nggak pas lagi malam-malam gitu lihat ke atas, ke langit yang penuh bintang? Atau mungkin pas lihat gambar tata surya kayak gini, terus kepikiran, gimana ya semua ini awalnya ada? Nah, pertanyaan raksasa itulah yang bakal jadi titik start kita hari ini. Oke, biar perjalanannya seru, kita intip dulu petanya ya. Pertama, kita bakal takjub sama megahnya alam semesta. Terus, kita akan jadi detektif yang ngupas 2 ayat kunci dari Al-Quran. Setelah itu kita lihat gimana sains dan Al-Quran bisa ketemu. Nggak lupa, ada pesan penting dari Nabi. Dan terakhir, kita ambil pelajaran buat hidup kita sehari-hari. Gimana? Langsung aja yuk kita mulai. Sip, kita masuk ke babak pertama. Coba sekarang kita sama-sama bayangin betapa keren dan luar biasanya alam semesta ini. Ini tuh bukan cuma soal planet, bintang, galaksi, tapi lebih dari itu. Ini soal gimana semuanya jadi bukti nyata tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini deh, bayangin aja alam semesta ini tuh gede banget dan isinya hal-hal yang bikin kita melongo. Coba pikir. Ada nggak sih ilmuwan atau ahli paling jenius sekalipun yang bisa bikin beginian? Nggak ada kan? Makanya poin utamanya simpel. Semua ini ada karena satu hal, yaitu kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita sampai ke bagian intinya nih. Anggap aja kita semua ini detektif alam semesta. Dan kita punya 2 petunjuk super penting yang datangnya langsung dari langit. Yap, lewat 2 ayat kunci yang luar biasa banget. Petunjuk kita yang pertama ada di surat Al-Anbiya ayat 30. Dengerin baik-baik ya, ayat ini ngasih kita info yang penting banget. Ternyata dulu itu langit dan bumi jadi satu, nyambung, padu. Terus Allah memisahkan keduanya. Coba deh ingat-ingat konsep ini ya, menyatu terus terpisah. Oke, biar makin jelas, yuk kita bedah kata kuncinya. Di ayat tadi ada kata rotqon, yang artinya itu sesuatu yang padu. Terus ada juga fataknahuma yang artinya lalu kami pisahkan keduanya. Nah, 2 kata inilah inti dari petunjuk kita. Sesuatu yang padu lalu dipisahkan. Kunci banget ini. Jadi intinya apa dari ayat 30 ini? Simpel banget. Langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini ternyata dulunya itu satu kesatuan, satu gumpalan. Terus Allah pisahkan sampai akhirnya jadi kayak sekarang ini. Jelas ya? Oke, petunjuk pertama udah dapet. Lanjut ke petunjuk kedua. Kita buka surah Al-A'raf ayat 54. Nah, kalau tadi kita bahas apa yang terjadi, di ayat ini kita dikasih tahu gimana prosesnya. Perhatiin deh, ada kata kunci penting di sini. Dalam 6 masa. Pesan dari ayat ini tuh keren banget. Penciptaan alam semesta itu ternyata nggak simsalabim langsung jadi, tapi lewat proses bertahap. Nah, prosesnya ini disebut 6 masa. Tapi jangan salah ya, masa di sini itu bukan kayak hari kita, 24 jam. Bisa jadi ini periode atau tahapan yang panjang banget, yang cuma Allah yang tahu. Dan yang lebih hebat lagi, setelah diciptakan, nggak ditinggal gitu aja loh. Allah terus yang ngatur semuanya, dari siang jadi malam, sampai planet dan bintang yang terus bergerak di jalurnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding nih. Kita bakal lihat gimana petunjuk-petunjuk dari Al-Quran yang umurnya udah ribuan tahun, ternyata ketemu sama penemuan sains modern. Ini bukan soal bentrok ya, tapi soal harmoni yang indah banget. Jadi pertanyaannya sekarang gini, konsep menyatu terus pisah sama proses bertahap dari Al-Quran tadi, nyambung nggak sih sama temuan para ilmuwan zaman sekarang? Penasaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, kenalan yuk sama teori Big Bang atau dentuman besar. Coba lihat langkah nomor 1. Awalnya, semua menyatu dalam satu bongkahan super padat. Tunggu. Kedengerannya familiar nggak? Ini kan mirip banget sama kata ratkon, alias suatu yang padu yang kita bahas tadi di surah Al-Anbiya. Terus, ada ledakan dahsyat yang memisahkan semuanya. Materinya nyebar dan pelan-pelan ngebentuk alam semesta. Wow, luar biasa kan? Jadi, ini dia poin pentingnya teman-teman. Sains modern itu ternyata bukan ngebantah, tapi malah seolah-olah mengkonfirmasi, nguatin apa yang udah ditulis di Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Harusnya ini bikin iman kita makin mantep kan? Oke, kita udah takjub banget nih sama ciptaan Allah yang super keren. Terus, apa dong yang harus kita lakuin dengan rasa takjub dan pengetahuan ini?
Nah, disinilah kita perlu dengerin pesan dari panutan kita, Nabi Muhammad SAW, tentang kunci sukses dunia dan akhirat. Rasulullah kasih kita pesan yang jelas banget. Kita diminta untuk jadi salah satu dari 4 golongan ini. Pilihan pertama, jadilah orang alim yang berilmu. Kalau belum bisa, turun 1 tingkat, jadilah pelajar yang terus cari ilmu. Kalau itu juga belum bisa, minimal jadilah pendengar yang baik, yang nyimak ilmu. Dan kalaupun itu masih susah, pilihan terakhir yang masih baik adalah jadilah pencinta ilmu. Pokoknya jangan sampai benci sama ilmu. 4 pilihan tadi itu keren semua. Tapi ada satu golongan lagi, golongan kelima. Dan yang satu ini kita harus hindari sejauh-jauhnya. Dengerin ya, jangan pernah jadi yang kelima. Siapa sih golongan kelima ini? Ya mereka yang nggak masuk ke 4-4-nya. Nggak berilmu, nggak mau belajar, nggak mau dengerin, dan bahkan benci sama ilmu. Kata Nabi, orang yang kayak gini bakal celaka. Ini peringatan yang keras banget buat kita semua teman-teman. Sip, setelah kita jalan-jalan ke kosmos, sekarang waktunya kita bawa pulang oleh-olehnya. Kita tarik semua pelajaran hebat tadi ke kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, gimana caranya? Gini, dengan belajar tentang alam semesta, iman kita bisa jadi makin kuat. Pas kita lihat planet-planet yang geraknya teratur banget, kita jadi mikir, wah jadwal belajarku juga harus teratur nih. Pas kita lihat pemandangan yang indah, kita jadi lebih gampang bersyukur. Dan yang paling penting, kita jadi sadar, bumi ini kan ciptaan Allah, harus dijaga. Minimal buang sampah pada tempatnya. Itu udah keren banget. Udah siap buat rangkuman super kilat? Ada 5 poin paling penting yang wajib banget kalian ingat dari obrolan kita hari ini. Yuk kita ulang bareng-bareng. 1. Alam semesta itu teratur, itu bukti ciptaan Allah. 2. Ingat Al-Anbiya 30, langit dan bumi dulu 1. 3. Ingat Al-A'raf 54, penciptaan itu bertahap, ada 6 masa. 4. Pesan Nabi, jadi salah satu dari 4 golongan pecinta ilmu, jangan jadi yang kelima. Dan terakhir, 5. Belajar soal alam semesta bikin kita makin yakin dan bersyukur. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah kita tahu betapa hebatnya ciptaan Allah ini, coba pikirin, apa satu hal kecil aja yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat ikut ngejaga buminya? Nggak usah yang muluk-muluk, mulai dari yang paling kecil. Apa itu?